Halo semuanya, kali ini kita akan membahas santai film yang berjudul A Son yang dirilis pada tahun 2019. Film ini memiliki beberapa karakter utama yaitu Awen, Kin sebagai istri Awen, Ahau sebagai anak sulung Awen, Aho sebagai anak bungsu Awen, Xiaoyu sebagai istri dari anak bungsu Awen, dan Redis sebagai penjahat. Kalau kalian ngerasa mau nyerah di hidup, cobaan berat, Tuhan gak adil, film ini akan memberikan pesan sangat mendalam mengenai apa itu arti nyata dari disayang dan dicintai sekitar kita. Alur filmnya simpel, tapi ngena banget untuk kita yang sedang butuh tambahan motivasi dalam hal apapun kok. Dirilis tahun 2019 di Taiwan, film ini sangat relevan dengan kehidupan di masa-masa sekarang. Penasaran seperti apa kisahnya? Kuy, kita bahas ke alur filmnya. Film ini diawali dengan Aho dan Redis yang melakukan penyerangan terhadap seorang anak bernama Oden di sebuah restoran. Redis yang terlihat sangat murka, ia langsung memotong tangan Oden, dan Aho pun tampak kaget dengan yang dilakukan Redis, karena rencana awalnya hanya untuk menakut-nakuti Oden. Singkat cerita, Redis dan Aho dijebloskan ke penjara. Ada scene di mana ayah Aho yang bernama Awen diminta datang ke sidang mediasi, namun dia tidak datang. Saat sidang mediasi kedua, barulah Awen datang. Di sini secara mengejutkan, Awen tidak membela anak bungsunya sama sekali. Ia malah minta Aho untuk dihukum selama-lamanya dan dipenjara agar jerah. Ibu Aho yang bernama Kin tidak bisa berbuat apa-apa. Sepulangnya dari mediasi, ia sempat cekcok kecil dengan Awen karena menyesalkan hal yang dilakukan Awen tadi. Namun Awen tampaknya memang sudah kehabisan kesabaran terhadap anak bungsunya tersebut yang sangat sulit diatur. Scene berpindah ke Ahau, anak sulung Awen yang sangat disayang karena pintar dan sebentar lagi akan masuk kuliah kedokteran. Di sini tunjukkan bahwa Ahau terlihat depresi, meski dalam kelas yang banyak orang ia merasa sendiri. Awen mampir ke tempat bimbel Ahau untuk memberinya uang kuliah. Sekalian memberinya notebook yang sampulnya bertuliskan, "Raih hari ini, tentukan jalanmu." Moto hidup ini adalah moto hidup dari Awen. Kemudian di rumah Awen, istrinya Kin didatangi oleh seorang yang tidak ia kenal. Orang tersebut adalah Xiaoyu dan ibunya. Xiaoyu adalah anak gadis SMA yang masih berumur 15 tahun yang merupakan mantan pacar dari Aho. Ibu Xiaoyu memberitahu Kin bahwa anaknya telah mengandung anak dari Aho. Kin tampak kaget dengan masalah bertubi-tubi yang ia hadapi. Ibu Xiaoyu kaget setelah diberitahukan kalau Aho telah masuk penjara, dan lantas ia mengancam Kin untuk melaporkan masalah ini ke pengadilan. Scene kembali ke Ahau, anak sulung Awen yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ia mendapat teguran dari gurunya karena melamun dan diusir keluar dari kelas. Di sisi lain di tempat bekerja Awen, setiap Awen ditanyai oleh pelanggannya, dia memiliki berapa anak, Awen selalu menjawab hanya memiliki satu anak, yaitu Aho, yang akan masuk ke kuliah kedokteran. Terlihat bagaimana Aho sangat disayang dan diandalkan oleh keluarganya. Di penjara, Aho yang beradaptasi dengan satu teman kamarnya terlibat pertengkaran yang membuatnya babak belur. Pada suatu siang, Awen yang merupakan guru les mengemudi didatangi oleh ayah dari Oden. Ya, ayah dari korban penyerangan Aho dan Radis. Di sana ia menyampaikan kalau hakim telah menurunkan kompensasinya menjadi 1,5 juta yen. Namun Awen tentu saja enggan membayarnya karena yang memotong tangan Oden bukanlah Aho melainkan Redis. Tapi di sini ayah Oden menyampaikan bahwa Redis tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Rumahnya hanya ditempati oleh neneknya seorang diri, karena ayah dan ibunya telah melarikan diri. Di tempat yang lainnya, Kin berkunjung untuk melihat keadaan anaknya Aho. Kin menanyakan ke Aho hal-hal yang ia tutupi lagi selama ini dari dia, supaya Kin mengerti apa yang harus ia lakukan. Namun di sini Kin tidak mengatakan bahwa pacar Aho yang bernama Xiaoyu telah hamil. Di sini ini juga menunjukkan betapa Kin masih sangat amat menyayangi Aho anak bungsunya ini dan memiliki harapan yang besar terhadap Aho. Ayah Oden terus meneror dan mengancam Awen ke tempat kerjanya untuk membayar kompensasi tersebut. Tetapi Awen merasa dia tidak harus bertanggung jawab untuk membayar apapun, dan lebih baik Aho dipenjara selama-lamanya di sana, supaya itu menjadi pelajaran berharga bagi Aho. Hingga akhirnya ayah Oden sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dia menyemprotkan cairan berisi kotoran manusia di lingkungan kerja Awen agar Awen membayar kompensasi anaknya tersebut.
Alur berpindah ke Ahau yang akhirnya mengunjungi adiknya Ahau di penjara. Ia ke sana bersama Xiaoyu, tapi Xiaoyu tidak diperkenankan masuk karena tidak memiliki hubungan apa-apa secara legal dengan Ahau. Ahau bercerita tentang kondisi Xiaoyu yang membuat Ahau terkejut tentunya. Bagaimana bisa ia tidak diberitahukan kalau pacarnya tengah hamil selama ini oleh ibunya? Alih-alih menerima kenyataan, Ahau justru membentak dan marah-marah kepada kakaknya. Singkat cerita, pada suatu malam, saat semua orang sudah terlelap, Awen didatangi tetangga yang mengatakan bahwa ada seorang di bawah yang sangat mirip dengan anaknya Ahau. Dan benar saja, Awen menemui anaknya yang bernama Ahau sudah tak bernyawa di bawah akibat bunuh diri. Sebuah pukulan yang sangat luar biasa dirasakan Awen dan keluarganya saat itu. Dikatakan Ahau bunuh diri karena dia merasa seperti tidak ada tempat lagi untuk dia berlindung dari kerasnya dunia selama ini. Hanya karena dia pintar, dia dituntut dan diandalkan secara tidak langsung untuk jadi penopang keluarga nantinya. Dia tidak merasakan kebahagiaan dan hidupnya terasa kosong. Seiring dengan berjalannya waktu, Xiaoyu pun menikah dengan Ahau di penjara setelah Xiaoyu melahirkan anaknya, dan tak lama berselang Ahau pun bebas dari penjara. Ahau mulai bekerja untuk merubah hidupnya. Siang ke malam dia bekerja di tempat pencucian mobil, kemudian dilanjutkan bekerja di minimarket sebagai kasir. Tapi, Awen masih tidak percaya bahwa anaknya dapat berubah. Saat Ahau pulang kembali ke rumah, Awen sudah tidak pernah lagi tidur di rumahnya sendiri, dia selalu tidur di kantornya. Suatu saat, Awen bermimpi mengenai Ahau. Anaknya meninggal bunuh diri. Ahau berkata kepadanya, "Aku hanya ingin menemuimu." Lalu Awen pun terbangun. Dia keluar membeli rokok tengah malam, tetapi malah bertemu dengan Ahau yang sedang bekerja di minimarket tersebut. Mereka berbincang dan tanpa disangka, Ahau juga sempat bermimpi yang sama seperti yang dialami oleh Awen, di mana kakaknya Ahau mendatanginya dan berkata, "Aku hanya ingin menemuimu." Ahau sekalian berpamitan dengan Awen di sini bahwa ia akan pindah rumah, supaya ayahnya bisa kembali tinggal di rumahnya bersama ibunya lagi. Semua berjalan dengan wajar hingga pada suatu malam Redis kembali muncul setelah keluar dari penjara ke kehidupan Ahau. Redis yang sekarang menjadi preman menawari Ahau pekerjaan yang beresiko yang membuatnya bisa masuk penjara lagi, yaitu menjadi kurir narkoba. Redis mengancam jika Ahau tidak melakukan pekerjaan tersebut, maka akan terjadi sesuatu dengan keluarganya. Di sini dijelaskan bahwa Ahau menolak pekerjaan tersebut dari Redis dan mengatakan dia akan membayar Redis saja untuk menebusnya, tapi bukan saat ini. Karena saat ini uang Ahau belum terkumpul untuk membayar Redis. Ternyata, penyerangan terhadap Oden waktu itu adalah ide dari Ahau. Dia mengajak Redis membantunya untuk menakut-nakuti Oden. Namun tak disangka Redis menjadi kelewat batas dan memotong tangan Oden. Redis tampak masih marah dengan Ahau karena kejadian tersebut dia harus dipenjara 3 tahun lebih lama dari Ahau. Oleh sebab itulah, saat sekarang bebas Redis akan selalu menghantui Ahau, melakukan hal-hal gila seperti tadi dengan alasan bahwa Ahau berhutang kepadanya. Alur berpindah ke Redis yang menjemput Ahau untuk pergi mengantar narkoba ke sebuah gembong narkoba dengan menggunakan mobil yang ada di tempat pencucian mobil Ahau bekerja. Sampainya di sana, semua berjalan lancar. Namun saat Ahau kembali ke mobil setelah mengantarkan narkoba, dia sama sekali tidak menemukan Redis di sana. Redis menghilang entah kemana di tengah hujan yang sangat lebat. Ahau pun kembali ke tempat kerjanya membawa mobil tadi dan langsung memeriksa isi tas yang diberikan gembong narkoba tadi saat dia mengantarkan narkoba. Ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Beberapa bulan berlalu dan Redis sama sekali tidak datang mengambil uang tersebut ke Ahau. Tiba-tiba gembong narkoba tersebut mendatangi Ahau dan membuat Ahau babak belur. Di sini dikisahkan bahwa Redis tidak menjual barang sesuai kesepakatan terhadap gembong narkoba tersebut. Dan mengejutkannya, uang yang ditinggalkan Redis untuk Ahau saat itu sama sekali tidak Ahau gunakan sepeser pun. Gembong narkoba tersebut bertanya kepada Ahau, "Apa hubungan Ahau dengan Redis?" Ahau hanya menjawab, Redis selalu membuat masalah baginya. Kemudian Ahau ditinggalkan di tengah jalan dengan sedikit upah yang diberikan oleh gembong tersebut, dan gembong tersebut berkata bahwa beberapa bulan lalu Redis ditemukan tewas babak belur hingga tak ada yang bisa mengenali wajahnya. Jadi dipastikan Redis tidak akan membuat masalah lagi bagi Ahau di kehidupannya di masa depan. Ada plot twist yang sangat mencengangkan di akhir-akhir film ini. Di sini diceritakan Awen membuat pengakuan kepada Queen bahwa selama ini dia menjaga Ahau 24 jam.
Dia selalu diam-diam melihat Aho bekerja baik di tempat pencucian mobil maupun di minimarket. Hingga suatu saat, Awen melihat Redis kembali mengusik Aho. Awen yang khawatir saat itu mencoba menawar Redis dengan sejumlah uang agar Redis tidak mengusik Aho lagi. Namun Redis yang sudah dendam tidak dapat memaafkan Aho dan menolak permintaan Awen. Suatu malam, Awen melihat Redis dan Aho keluar dari tempat pencucian mobil. Awen diam-diam mengikuti mereka hingga ke titik pengantaran narkoba tersebut. Di saat Aho sedang melakukan transaksi di dalam rumah dan Redis sedang buang air kecil di pinggir jalan, tanpa pikir panjang, Awen langsung menabrakkan mobilnya ke Redis hingga pingsan. Awen pun menyeret Redis ke perkebunan. Di sana Awen memukul kepala Redis dengan batu besar berkali-kali hingga rusak dan tewas. Hal ini dilakukan Awen tanpa pikir panjang untuk menyelamatkan Aho dari masalah di hidupnya ke depannya. Tentu saja Kin terkejut mendengar pengakuan Awen, tapi apa yang bisa ia perbuat? Film ini diakhiri dengan kehidupan Aho yang berangsur membaik dan membawa ibunya berjalan-jalan menggunakan sepeda keliling kota dan film pun tamat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasih sayang orang tua itu benar-benar sepanjang masa. Walaupun dia marah, walaupun dia keras, walaupun dia selalu memberikan kita pelajaran, tetapi itu karena mereka benar-benar sayang dengan kita dan ingin menjadikan kita orang yang sangat-sangat independen dan sangat mandiri ketika mereka sudah tidak ada nanti. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan sama kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah ujian yang bertubi-tubi.